Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar tentang regular verbs. Apakah regular verbs itu? Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Kita akan menemukan regular verbs ketika kita belajar tentang simple past tense yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi regular verbs itu kata kerja yang berimbuhan dengan ed, seperti kata smiled, lalu ada kata look, berikutnya kita punya played, lalu selanjutnya ada carried. Jadi kata kerja yang berimbuhan dengan ed ataupun d ataupun ied. Yuk kita cari lagi apa saja yang termasuk dalam regular verbs, tetapi tetap kita harus yakin you can if you think you can. Be positive. Harus yakin kalau kalian semua, kita semua pasti bisa untuk memahami materi ini. Let's start now. Jadi kita akan punya 3 section. Kita akan mengetahui kata kerja yang huruf terakhirnya e. Lalu berikutnya ada kata kerja yang huruf terakhirnya bukan e. Dan selanjutnya adalah kata kerja yang huruf terakhirnya adalah y. Jadi ketika berbeda huruf terakhir, maka nanti bentuk dari regular verbs dari kata kerja tersebut akan berbeda pula. Oke, setelah itu nanti kita akan practice. Let's practice. Ya, jadi kita perhatikan dulu nih kata kerja yang huruf terakhirnya apa. Ketika kita punya kata kerja seperti smile, tersenyum, huruf terakhir adalah a. Oke, maka nanti dia akan menjadi apa? Jadi imbuhannya nanti berupa d ataupun ed ataupun ied. Jadi untuk kata smile yang huruf terakhirnya e, ataupun open yang huruf terakhirnya bukan e, atau kita juga punya kata play ataupun study. Nanti kita akan berfokus pada kata kita punya satu cerita dari I have a story. Yesterday, I was in Semarang. I met Nindi and she smiled to me. I also smiled to her. She looked beautiful with her smile. Then we said hello and talked. We went shopping and carried many things. Yuk kita perhatikan dari paragraf yang kita share di sini. Apakah kita menemukan kata kerja yang ada imbuhan ed pada huruf terakhirnya? Apakah kita bisa menemukan kata kerja tersebut? Ada kata apa saja? Kata kerja adalah kata kerja setelah subjek. Kita mencari kata apa saja yang ada posisinya setelah subjek. Kita punya met, ada ed-nya di sini? Tidak. Atau smiled? Oke, kita ketemu. Berarti smile termasuk kata kerja beraturan yang kita sebut dengan regular verbs. Lagi kita juga punya I also smiled. Kata smile di sini ada imbuhan ed. Berikutnya, look, ada ed di sini. Said bukan ed. Carried ada ed di sini. Maka kata kerja yang terakhirnya adalah ed ataupun d, kita sebut mereka dengan regular verbs, kata kerja yang beraturan, yang ketika dia ketemu dengan keterangan waktu berupa yesterday di sini, maka dia akan berubah bentuk yang awalnya smiled menjadi smiled. Ada imbuhan ed ataupun d ataupun berubah jadi ied. Yuk kita cari satu-satu bagaimana cara membedakan mana yang berimbuhan d, mana yang ied, mana yang ed. Kita masuk pada kata kerja yang berimbuhan d. Termasuk siapa saja ini kata kerjanya?
Jadi kita bisa melihat apa saja yang ada di sini, gambar yang sedang nge-type, lalu ada yang like, ada yang close, dan ada yang draw. Kita cari satu-satu. Type, huruf terakhirnya adalah E. Like, lalu berikutnya ada close, dan selanjutnya ada smile. Kita perhatikan masing-masing kata kerja tersebut, huruf terakhir adalah E. Maka ketika kata kerja yang huruf terakhirnya E, ketika dia dalam bentuk simple past tense, dia akan berimbuhan D. Oke, jadi ketika kita ingin mengungkapkan kejadian yang sudah lampau, lalu di situ ada kata kerja yang huruf belakangnya E, maka kita cukup menambahi kata kerja tersebut dengan imbuhan D. Yang awalnya type menjadi typed. Ada huruf D di situ. Untuk kata kerja yang huruf belakangnya E. Jadi misalkan kita punya kata di sini type, kita perhatikan E, huruf terakhir adalah E, maka dia menjadi typed. Nindi typed. Kenapa hanya ketambahan D? Karena huruf terakhir adalah E. Selanjutnya, yuk kita cari lagi. Di sini kita punya kata apa? Ada kata like, huruf terakhir adalah E, maka E, kata like akan berimbuhan dengan D. Nindi like. Kenapa? Karena huruf terakhirnya adalah E. Lanjut ya. Kita masih punya. Yuk, kita punya kata smile. Huruf terakhirnya adalah E di sini. Maka cukup kita tambahi dengan D. Smiled. Mrs. Ida smiled. Oke, lanjut. Jadi kita perlu mengingat bahwa untuk kata kerja yang huruf terakhirnya adalah E, maka kita cukup menambahi dengan D. Jadi ini adalah beberapa contoh dari kata kerja regular ataupun irregular. Kita mencari mana yang termasuk kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Ingat, ketika huruf terakhir adalah ada ed-nya, maka kita perlu memberikan termasuk menamai bahwa kata kerja tersebut adalah kata kerja regular verbs. Yuk, kita lanjut yuk. Ya, dari paragraf ataupun bacaan yang kita dapatkan kali ini, kita mencari lagi. Setelah kata smile tadi, dia hanya ketambahan D. Selanjutnya, kita akan menemukan kata kerja mana saja yang berimbuhan ed ketika ada keterangan waktu lampau. Jadi selain D, sekarang saatnya kita mengenal kata kerja mana saja yang berimbuhan ed. Ini selain E. Kalau tadi kan E, huruf terakhir E, maka cukup tambahi D. Kalau huruf terakhirnya bukan E ataupun bukan Y, maka nanti kita perlu menambahi imbuhan ed. Look menjadi look. Nindi look beautiful. Oke, perhatikan open, huruf terakhir bukan E, huruf terakhir bukan Y, maka kita perlu menambahi imbuhan ed. Opened. Nindi opened the book. Oke, jadi kata open huruf terakhir bukan Y, maka kita perlu menambahi dengan ed tadi ya. Oke, lanjut. Ketika kita menemukan kata kerja yang berimbuhan dengan ied, untuk kata kerja yang bagaimana? Kita perhatikan di sini. Oke, carry, huruf terakhir adalah Y. Ketika huruf terakhir Y, maka kita perlu mengganti Y dengan I. Oke, Y kita ganti menjadi I dan bentuknya menjadi carried. Kenapa tidak ed? Kenapa harus diganti dengan I dulu? Karena di sini huruf terakhir adalah
Y. Setelah Y bukan huruf A, I, U, E, O. Oke, maka Y kita rubah dulu menjadi I. Setelah itu kita tambahi dengan ED. Carry menjadi carried. I carried strawberry. Beda lagi ketika dengan play. Play huruf terakhir adalah Y. Ketika huruf terakhir Y dan di sampingnya Y adalah A, I, U, E, O, maka Y tetap Y. Tidak kita rubah menjadi I. Play. Beda dengan study. Study huruf terakhir Y, tetapi sampingnya Y adalah bukan A, I, U, E, O. Maka Y kita rubah menjadi I. Study, studied English. Yuk, practice makes perfect. Kita latihan ya. Wafa and Ilda operate the computer. Kita lihat di sini. Operate, huruf terakhir adalah I. Maka kita cukup menambahi dengan D pada kata-kata tersebut. Operate menjadi operated. Ilda and Wafa operated the computer. Jadi kata kerjanya kita cukup tambahi dengan D. Ilyas tried to do the task. Try huruf terakhir Y. Setelah Y adalah bukan A, I, U, E, O. Maka Y kita ganti menjadi I. Lalu diberi imbuhan D. Ilyas tried to do the work. Mudah bukan? Jadi regular verbs. Yuk kita jawab bersama-sama. Start. Huruf terakhir adalah E, maka cukup ditambah dengan D. Start. Talk, huruf terakhir bukan E, huruf terakhir bukan Y. Maka kita akan memberikan imbuhan ED menjadi talk. Lalu selanjutnya, enjoy, huruf terakhir Y. Setelah huruf terakhir Y, ada huruf A ataupun I ataupun O. Oke, maka kita cukup menambahi ED. Bagaimana dengan marry? Marry kita rubah menjadi married, karena huruf terakhir Y di sampingnya Y adalah bukan A, I, U, E, O, maka Y kita ganti menjadi I. Bagaimana? Mudah bukan belajar regular verbs? Jadi untuk membedakan mana regular verbs, mana yang tidak, kita perlu mengetahui irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Akan kita dapatkan pada video selanjutnya. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye.